Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Jayata Putri dengan NIM 2458117 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang yang saya dapatkan dari resume pertemuan kemarin, struktur beton. Nah, oke. Pengertian struktur beton. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu struktur beton. Struktur beton adalah struktur bangunan yang menggunakan beton sebagai elemen utama memikul beban seperti balok, kolom, dan pelat lantai. Beton disebut batu buatan karena berbentuk dari campuran beberapa bahan yang mengeras setelah bereaksi dengan air. Kemudian perbandingan campuran beton. Ada 1 PC atau Portland Cement, 2 PS atau pasir, biasa disebut juga sebagai agregat halus, dan 3 kerikil atau split, biasa disebut dengan agregat kasar. Lalu ada satu campuran lagi yaitu air sebagai reaksi pengikat dari semen. Semen berfungsi sebagai lem yang akan mengikat agregat ketika bereaksi dengan air. Oleh karena itu, beton harus dipadatkan dengan baik agar awet dan memiliki kekuatan yang optimal. Lalu, apa sih perbedaan dari struktur beton dan struktur beton bertulang? Struktur beton, biasanya material ini unggul dalam menahan gaya tekan karena kekerasannya seperti batuan, tapi lemah terhadap daya tarik dan geser. Penggunaannya terbatas pada elemen sederhana seperti fondasi ringan atau dinding non-struktural karena rentan terletak di bawah beban tarik. Nah, sedangkan beton bertulang yaitu penggabungan antara beton polos dengan tulangan baja yang ditanam di dalam sebelum dicor. Tulangan baja menangani gaya tarik yang lemah pada beton, sementara beton melindungi baja dari korosi dan menahan tekan, menciptakan material komposit yang kuat secara keseluruhan. Ini banyak digunakan untuk gedung tinggi, jembatan, dan bendungan karena ketahanan tinggi terhadap berbagai beban. Selanjutnya ada material struktur bangunan. Yang pertama ada baja, memiliki kuat tarik dan tekan yang sangat tinggi, paling mahal di antara ketiga materialnya, lalu digunakan pada bangunan bentang yang panjang. Selanjutnya ada kayu, paling ringan di antara ketiga material, estetis, namun mudah rusak karena cuaca, rayap, dan kelembapan. Dan yang terakhir ada beton, kuat tekannya tinggi, dikombinasikan dengan baja tulangan, paling banyak digunakan dan paling ekonomi. Nah, beton kuat terhadap tekan, tetapi lemah terhadap tarik, sedangkan baja kuat terhadap tarik dan tekan. Sehingga, oleh karena itu, baja tulangan dipasang pada beton untuk menahan gaya tarik, sehingga terbentuklah beton tulangan yang kuat dan ekonomi. Selanjutnya ada pembuatan beton. Yang pertama ada manual. Semua bahan dicampur menggunakan tenaga manusia, sekop atau cangkul di atas lantai kerja atau bak aduk, seperti gambar yang ini. Biasanya umum dipakai di pekerjaan kecil atau rumahan. Selanjutnya pembuatan beton semi manual. Bahan dimasukkan ke molen concrete mixer yang seperti gambar ini. Biasa dipakai pada proyek kecil sampai menengah. Dan yang
Selanjutnya ada ready mix. Beton diproduksi di baking point dengan kontrol mutu ketat, lalu dikirim ke lokasi menggunakan truk mixer. Nah, seperti ini truknya. Kita pasti pernah melihat di jalan dan terkadang si truk ini muter gitu. Nah, itu untuk menjaga agar si betonnya tidak menjadi keras. Biasa dipakai pada proyek menengah sampai besar. Lalu selanjutnya ada perbedaan mutu K dan mutu FI. Nah, mutu K yang ini K mungkin ini lebih sering terdengar ya, karena ini merupakan standar lama dari Peraturan Beton Indonesia atau PBI. Satuannya yaitu kilogram per sentimeter persegi. Ada K100, K150, K175, dan seterusnya. Biasanya bentuk benda ujinya yaitu kubus seperti ini dengan ukuran kurang lebih 15 x 15 x 15 cm. Lalu kotakan beton karakteristik hasil uji kubus ini itu 28 hari. Contohnya seperti K250 ini artinya kotakan beton kurang lebih 250 kg per cm persegi. Selanjutnya ada mutu FI, satuannya MPa yang ini. Bentuk benda ujinya yaitu silinder seperti ini dengan diameter kurang lebih 15 cm, tingginya kurang lebih 30 cm. Nah, ini merupakan standar yang dipakai sekarang ya, yaitu SKSAI atau biasa disebut dengan standar standar konstruksi sipil nasional Indonesia. Nah, ini tuh contohnya FI. Nah, ini K100 sama dengan LC 8,3 MPa. Itu. Selanjutnya ada pengujian beton. Ujian beton dilakukan untuk memastikan bahwa beton yang digunakan benar-benar sesuai dengan mutu yang direncanakan, baik sebelum pengecoran, saat pengecoran maupun setelah beton mengeras. Yang pertama ada SLAM test, uji kelecakan beton segar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekentalan atau kelacakan beton segar, menilai kemudahan beton untuk dikerjakan, dan mengontrol konsistensi campuran beton di lapangan. SLAM test bukan untuk mengukur kuat tekan beton, tetapi hanya untuk kualitas pengerjaannya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini tuh merupakan kerucut terpancung. Tingginya itu 30 cm, diameter atasnya yaitu 10 cm dan diameter bawahnya yaitu 20 cm. Lalu jika selang terlalu besar sering terjadi karena kebanyakan air atau kesalahan campuran. Jadi SLAM-test digunakan untuk memastikan beton tidak terlalu kering, beton tidak terlalu encer, dan beton siap digunakan belakangan. Yang kedua ada hammer test, rebound hammer test. Tujuannya yaitu untuk mengestimasikan kuat tekan beton yang sudah mengeras, dilakukan tanpa merusak struktur, cocok untuk bangunan yang sudah jadi. Karena tidak merusak, hammer test disebut non-destructive test. Nah, jadi si alat yang ini itu memukul permukaan beton. Jadi nanti muncul nilai pantulan yang dibaca. Semakin keras beton, semakin besar nilai pantulannya. Kemudian ada uji tekan laboratorium atau compressive strength test. Tujuannya itu untuk menentukan kuat tekan beton sebenarnya. Menentukan mutu beton, K atau FI, digunakan sebagai dasar perencanaan struktur. Ini adalah pengujian paling penting dan paling akurat di antara kedua ini. Nah, jadi benda yang diujinya itu bisa bentuk silinder seperti ini ataupun kubus. Selanjutnya ada umur dan pengujian beton. Pengujian beton dilakukan pada 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Beton tidak langsung kuat setelah dicor. Nah, jadi ada tahapannya. Mutu beton resmi ditentukan pada umur 28 hari. Karena pada umur tersebut, beton sudah mencapai kekuatan terencana. Semakin lama beton mengeras, semakin baik kekuatannya. Lalu ada luas tulangan.
1/4 pi d kuadrat. Kita bisa mengatakan seperti contohnya, misal kita punya diketahui digunakan tulangan dengan diameter 12,7 mm. Nah, gimana sih? Lalu kita masukkan saja. Udah. Jadi 1/4 pi-nya berarti misal kita ambil yang 3,14, lalu ambil 3,14, D-nya 12,7 ya tadi, 12,7 kuadrat, 12,7 Nah, jadi hasilnya 129 mm persegi. Nah, ini bisa disesuaikan lagi dengan diameter yang sudah diketahui. Selanjutnya ada perilaku balok sederhana. Itu merupakan jenis balok sederhana. Yang ini tumpuan sendi, yang ini motor. Panjang balok dari sini disebut dengan L. Lalu beban gaya tepuh sampai tepat di tengah bentang ini. Nah, jadi ini simetri ya, dari tumpuan kiri dan kanannya. Maka RA sama dengan RB sama dengan P dibagi 2. Selanjutnya, untuk diagram geser, yaitu dari tumpuan kiri sampai titik beban bisa dituliskan seperti ini sih dengan, jadi nilainya itu positif P/2. Lalu kalau dari tengah sampai tumpuan kanan itu negatif, min P/2. Lalu untuk diagram momen lentur ini, momen di tumpuan sebenarnya 0, lalu momen maksimum terjadi di tengah balok. Ini nilai momen maksimum sama dengan m max. Jadi kita tuliskan m max sama dengan PL/4. Lalu kita ke deflection. Untuk melanjutkan melengkung ke bawah, simetris defleksi 0 di tumpuan, lalu defleksi maksimum terjadi di tengah bentang. Jadi melengkung seperti itu dengan rumus defleksi maksimum ini PL pangkat 3 PL pangkat 3 Nah, itu merupakan modulus elastisitas, dan P itu momen inersia penampang. Semakin besar L, defleksi naik sangat signifikan. Jadi maka dari itu ada pangkat 3 ini, pangkat 3 ya. Sorry. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada perilaku balok sederhana ini. Oke, sebelum ke penutup, saya akan menjelaskan tentang kondisi beruntun beton berulang. Kondisi keruntuhan. Sebelum ke penutup, saya akan menjelaskan tentang kondisi keruntuhan beton bertulang. Namun saya tidak memasukkan ke PPT karena saya lupa. Jadi terdapat 3 kondisi dalam desain beton bertulang. Yang pertama ada under reinforced, yang baja leleh terlebih dahulu. Yang kedua ada over reinforced, yaitu beton hancur sebelum baja leleh. Dan yang ketiga ada balance, yaitu kondisi yang seimbang. Desain yang direkomendasikan adalah under reinforced karena memberikan tanda-tanda ketentuan terlebih dahulu, sedangkan over reinforced tidak direkomendasikan.
sebut saja. Dan ini yang terakhir adalah penutup. Sebagai kesimpulan, beton bertulang merupakan solusi struktur yang kuat, ekonomis, dan efisien karena mengombinasikan kekuatan tekan beton dan kekuatan tarik baja. Pemahaman tentang mutu beton, pengujian momen, dan penulangan sangat penting dalam perencanaan struktur yang aman dan andal. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.